Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari luapan air Sungai Petung membuat jembatan PUD banjir hingga dua paslon presiden kampanye di kota Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Mahfud MD berkampanye di hadapan ribuan simpatisannya di acara rembuk rakyat di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan, Senin 5 Februari siang. Dalam orasi politiknya, Cawapres nomor 3 ini berjanji akan mensejahterakan kaum ibu dan memastikan bansos tepat sasaran. Pantauan di lokasi, ribuan massa ikut menyuarakan kemenangan Ganjar Mahfud. Para simpatisan rela panas-panasan sambil bersolawat, sebagian besar simpatisan yang hadir kaum perempuan. Selain itu, ia juga menyinggung soal bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, ia menyebut sejumlah bansos yang diberikan pemerintah saat ini belum tepat sasaran. Bukan hanya itu, Mahfud juga berjanji akan terus memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Pasalnya, dari catatannya, nilai korupsi di Indonesia mencapai triliunan rupiah. Mahfud menegaskan uang negara harus diselamatkan dari para koruptor. Uangnya bisa disalurkan ke rakyat lewat berbagai cara. Debit air Sungai Petung yang meningkat juga membuat beberapa titik kebanjiran di kota Pasuruan. Air Sungai Petung meluap dan menggenangi jembatan PUD dan Jalan Pantura di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bungkul Kidul, kota Pasuruan. Jalan sekitar 1 km pun tergenang air dari luapan Sungai Petung Selasa 6 Februari malam. Petugas BPBD Kota Pasuruan pun siaga dan turun ke lapangan Selasa 6 Februari sekitar pukul 20.42, sebab Sungai Petung di PUD dipenuhi sampah. Petugas sampai harus mengangkat sampah agar air sungai lancar, namun debit air terlalu tinggi sampai 450 cm mencapai jembatan. Personel bidang kedaruratan dan logistik dari BPBD Kota Pasuruan, Anang Sururin mengatakan air meluap lantaran debit air sungai naik, ditambah sampah yang menumpuk di area jembatan. Petugas Satlantas Polresta Pasuruan yang bersiaga langsung mengatur kendaraan yang melintas, sebab air mulai meluber ke jalan membawa material lumpur yang licin. Beruntung sekitar pukul 22, debit air Sungai Petung mulai menurun, namun menyisakan lumpur yang membahayakan pengendara. Petugas pun langsung membersihkan jalan, menyemprot lumpur dengan sejumlah unit mobil damkar, sehingga jalan tidak licin dan bisa dilintasi dengan aman. Sekitar pukul 23, jalan Pantura bisa dilintasi lagi. Arus lalu lintas kembali normal, namun di bahu jalan masih terdapat lumpur. Pantauan di lokasi hingga Rabu 7 Februari pukul 9 pagi, bahu jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Blandongan dan Kepel masih dibersihkan oleh petugas Dinas PUPR Kota Pasuruan. Saat itu, lumpur masih terlihat tebal di jalanan sehingga petugas masih melakukan pembersihan di titik itu. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya meresmikan Universitas Nahdlatul Ulama atau UNU Pasuruan, Jawa Timur, Rabu 7 Februari. Pada kesempatan itu, Gus Yahya menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada PCNU Pasuruan serta Sivitas Akademika UNU Pasuruan atas kerja keras mereka dalam mewujudkan proyek ini. Gus Yahya juga mengapresiasi inisiatif untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Pasuruan, terutama yang dimulai dengan Institut Teknologi dan Sains atau ITSNU yang kemudian berkembang menjadi UNU Pasuruan. Menurutnya, upaya ini adalah inisiatif menarik lantaran sejak awal yang diinginkan adalah satu lembaga pendidikan tinggi yang mengedepankan studi-studi sains dan teknologi. Ia mengatakan bahwa sekurang-kurangnya sejak reformasi, para elit di lingkungan NU memiliki semangat kuat untuk menginisiasi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, terutama di bidang-bidang sains dan teknologi. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pendidikan sains dan teknologi sebagai bekal dalam menghadapi tantangan masa depan yang cepat dan kompleks. Menurut Gus Yahya, fenomena perubahan cepat akan kian menekan, sehingga pengembangan kapasitas sangat diperlukan untuk bisa menghadapi perubahan dan tantangan zaman dengan lebih baik. Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf atau Gus Ipul memimpin apel memperingati Hari Jadi Kota Pasuruan ke-338 di Taman Wisata Kampung Bukir, Kota Pasuruan, Kamis 8 Februari. 1.500 pegawai di lingkungan Pemkot Pasuruan mengikuti apel ini. Sebelum apel dilaksanakan, ada pembacaan Pataka oleh Ketua DPRD sekaligus penyerahan Pataka ke Wali Kota Pasuruan. Setelah apel dilanjutkan senam resepsi dan diakhiri dengan penanaman bibit pohon oleh Wali Kota Pasuruan beserta Forkopimda. Gus Ipul, sapaan akrab Wali Kota Pasuruan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai Pemkot Pasuruan karena sudah bekerja keras atas prestasi yang diperoleh.
Ia meminta pegawai tetap kerja fokus pada indikator, ikuti prosedur yang ada agar terukur akan mendapatkan reward. Ia juga menyampaikan Pemkot mempunyai aset yang harus dijaga bersama-sama dan dipromosikan agar Kota Pasuruan menjadi kota yang semakin indah, makin maju ekonominya dan guyup rukun tetap terjaga. Sebelum menambahkan, sebelum dilantik MCP Kota Pasuruan nilainya 44, kemudian di tahun 2023 Kota Pasuruan nilainya 95 peringkat 3 Jawa Timur dan peringkat 11 tingkat nasional. Ia juga mengatakan survei penilaian integritas atau SPI mengalami peningkatan setelah stagnan 2 tahun di tahun 2023 dengan nilai SPI meningkat menjadi 74 yang sebelumnya 71. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin atau yang disingkat dalam Amin melakukan kampanye akbar di Stadion Untung Surapati, Kota Pasuruan. Keduanya kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Pantauan di lokasi Jumat 9 Februari, Anies tiba di Stadion Untung Surapati, Kota Pasuruan sekitar pukul 14.47. Caimin terlihat tiba lebih dulu. Kedatangan Anies dan Caimin disambut selawat badar dari relawan dan pendukungnya yang sudah berkumpul di stadion. Mereka juga bertepuk tangan saat Anies dan Caimin naik ke atas panggung. Kampanye Akbar Amin di Pasuruan juga akan dimeriahkan Raja Dangdut Rhoma Irama. Warga tampak mengenakan atribut nuansa putih dan banduk bergambar Anies Caimin. Warga meneriaki Anies dan Caimin sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka juga berebut mengabadikan momen kedatangan Anies Caimin dengan ponselnya. Anies dan Caimin menghampiri warga dari atas panggung. Anies Caimin juga sempat bergandeng tangan saat menyapa warga. Anies Caimin menyalami warga dari atas panggung. Kampanye Akbar Amin dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.